yang ketiga sesama muslim adalah wa idzastan sohaka fansahhu. Apabila dia minta nasihatmu, maka nasihatilah. Berarti hak yang ketiga ini adalah apa? Menyampaikan nasihat. Hak yang ketiga apa? Menyampaikan nasihat. Apalagi seandainya orang itu meminta kepada kita untuk dinasehati, maka hukumnya menjadi wajib untuk kita nasihati. Baik itu berkaitan dengan ukhrawi maupun yang berkaitan dengan duniawi. Ya, yang berkaitan dengan ukhrawi misalkan apa? Masalah ibadah. Ada orang datang kepada kita tanya, ya, Mas, ya, atau Pak, saya belum tahu nih, ya, cara sholat yang benar tuh seperti apa? Cara sholat yang benar itu seperti apa? Berarti saat itu kita harus menjelaskan, kita harus menyampaikan, ya, cara sholat yang benar itu seperti apa, atau wudhu yang benar seperti apa. Ya kita sampaikan, kita jelaskan wudhu yang benar seperti apa. Kalau kemudian ada orang tanya, puasa sunnah itu sih puasa yang seperti apa? Kemudian misalkan puasa pati geni itu bagian dari puasa sunnah apa bukan? Nah, pati geni sih puasa apa? Itu dibolehkan apa enggak sih puasa-puasa begitu? Nah, maka kita harus menjelaskan, ya, kita harus menjelaskan dan harus digarisbawahi bahwa jawaban yang kita sampaikan harus kita yakini kebenarannya. Jadi jangan kita juga ragu. Sholat yang benar gerakannya seperti apa ya? Ya yang biasa saya lakukan sih begini, tapi nggak tahu ya benar apa enggak. Nah ini nggak boleh. Ya. Jadi harus kita yakin bahwa yang kita lakukan itu benar. Makanya saat berbicara tentang masalah agama ya harus ada landasan dalilnya. Ya. Saat berbicara agama harus pakai landasan dalil, apalagi kalau berkaitan dengan hukum halal dan haram. Wah itu harus lebih hati-hati lagi tuh. Ini makan ini boleh nggak sih? Halal apa haram? Nah, kalau masalah ini harus betul berdasarkan dalil itu, nggak bisa sembarangan. Nah, kecuali seandainya kita tidak tahu, maka ya kita sampaikan saja terus terang. Mohon maaf saya tidak tahu. Mohon maaf saya belum tahu. Sampaikan saja, ya. Jangan kemudian muter-muter ya. Menurut saya sih, nah, ya, jangan pakai menurut saya. Ya, kalau tidak tahu katakan tidak tahu saja, ya. Ini contoh ya masalah ukhrawi, ya. Contoh minta nasihat masalah duniawi misalkan, ya, ada orang datang kepada kita karena kita misalkan praktisi ternak lele, ya. Misalkan kita adalah praktisi ternak lele,
orang datang tanya-tanya kepada kita, Mas mau tanya boleh nggak masalah ini loh perkembangbiakan lele gimana caranya? Berarti apa? Jawaban kita apa? Gak usah lah, gitu apa? Iya silahkan gitu. Ya seharusnya apa? Oh iya silahkan mau tanya apa gitu. Ini berarti masalah apa? Masalah duniawi. Ya, permasalahan atau berkaitan dengan duniawi. Contoh lainnya misalkan apa? Kalau ada orang datang kepada kita, ya, kemudian orang itu ngomong atau cerita, saya mau menikahi tetangga jenengan itu loh. Kan jenengan punya tetangga itu saya kenal, saya ingin tahu orangnya seperti apa. Ya, dengan tetangga kita atau bahkan mungkin saudara kita atau orang yang kita kenal. Maka pada saat itu karena kita dimintai keterangannya, dimintai informasinya, pada saat itu kita harus menjelaskan. Ya, pada saat itu kita harus menjelaskan dan kita jelaskan apa adanya. Jangan kemudian ditutup-tutupi, yang tidak fakta kemudian dijelaskan ditambah-tambahi. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, diceritakan bahwa ada seorang muslimah, ya, ada seorang wanita muslimah sahabiyah namanya Fatimah binti Qais. Bukan Fatimah putrinya Rasul, bukan. Fatimah binti Qais, berarti bapaknya siapa? Qais. Makanya namanya Fatimah binti Qais. Nah, Fatimah binti Qais ini, ya, suatu ketika dia menghadap Rasul alaihissalam. Ya, dia cerita, wahai Rasul, saya telah ditalak 3 oleh suami saya. Ya, berarti talak 3 sudah boleh menikah dengan yang lainnya. Kalau masih talak 1, talak 2, kalau masih dalam masa iddah belum boleh. Ya. Kalau sudah selesai iddahnya, suaminya pengen rujuk, harus nikah lagi. Ya. Tapi kalau sudah talak 3, nggak boleh rujuk. Kalau mau rujuk harus menikah dulu dengan orang lain, kemudian cerai, baru dia nikah lagi dengan suami pertamanya. Tapi itu juga tidak boleh ada kesepakatan antara suami pertama dengan suami keduanya. Ya, suami pertamanya nyesel, masih cinta sama mantan istrinya, tapi sudah talak 3, sudah selesai, iddahnya sudah selesai, dia pengen rujuk kembali nggak bisa, harus dia pengen nikah lagi nggak bisa. Sang mantan istrinya harus nikah dulu dengan lelaki lain. Maka kemudian suami pertamanya nyarikan, sengaja temennya, saya masih cinta sama dia, kamu nikah. Tapi apa? Setelah nikah langsung dicerai ya. Jangan ke kamar. Nah, sebagainya. Pokoknya minta langsung cerai. Ya, atau boleh ke kamar tapi jangan ngapa-ngapain, nanti tak bayar. Nah, ya, maka terjadilah kesepakatan, akad, kemudian dicerai. Ya, setelah itu kemudian nikah lagi. Ini nggak boleh. Ya, ini namanya muhallil, nikah, ya, yang dilarang di dalam syariat karena ada tipu muslihat di dalamnya. Namanya muhallil, itu nggak boleh. Nah, seorang sahabiah ini yaitu Fatimah binti Qais datang kepada Rasul. Dia bercerita, wahai Rasul, saya sudah ditalak 3 oleh suami saya dan saat ini ada 2 orang melamar saya di waktu yang bersamaan. Ada
dua orang yang datang kepada saya di waktu yang bersamaan ingin melamar saya. Ya. Kemudian Rasul tanya, siapa dua orang itu? Sahabat Rasul. Ya berarti orang Islam, sahabat Rasul. Yang pertama adalah Abu Jahm, yang kedua adalah Muawiyah. Ya. Kemudian sang wanita ini mengatakan, menurut Anda bagaimana wahai Rasul? Maka kemudian apa? Rasul alaihissalatu wassalam menceritakan tentang sifat dari dua orang sahabatnya ini. Ya, dari dua orang ini diceritakan oleh Rasul. Ya, kata beliau alaihissalatu wassalam, wahai Fatimah, amma Abu Jahm fala yada'u asahu an atiqihi. Fatimah, Abu Jahm itu, ini kunyah ya, nama panggilan bukan nama asli. Abu Jahm itu ya orangnya tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Abu Jahm itu adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Maksudnya apa kira-kira? Hah? Apa? Hah? KDRT. Pekerja keras. Apa? KDRT. Ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud adalah dia suka mukul. Ya, KDRT. Dia suka mukul. Ya. Itu jawaban yang disampaikan oleh Rasul, dan Rasul terus terang. Tidak ditutupi karena itu adalah sahabat saya, ya saya tutupilah. Saya ceritakan baiknya saja. Ya, bahkan mungkin saya lebih-lebihkan. Enggak. Rasul ceritakan apa adanya, sampaikan apa adanya. Wa amma Muawiyah, adapun Muawiyah, kata Rasul apa? Fasu'lu kun la malalahu. Muawiyah itu adalah orang miskin yang tidak punya harta. Masya Allah. Pilihan pertama siapa? Pilihan pertama Abu Jahm, suka apa? Suka mukul KDRT. Yang kedua tidak KDRT tapi apa? Miskin dan duit. Ya. Berarti apa? Dua-duanya pilihan yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan. Ya. Kemudian kemudian Rasulullah SAW setelah menjelaskan dua orang ini, kemudian beliau memberi masukan. Wahai Fatimah, ya, kalau misalkan kamu nggak mau dengan dua orang itu, ya, angkihi Usamah bin Zaidin. Kalau kamu nggak suka dengan dua orang tadi, saya menawarkan, saya memberikan alternatif pilihan, yaitu apa? Menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Ya. Itu sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Tapi ketika mendengar usulan itu, Fatimah binti Qais mengatakan apa? Fakarihtuhu. Mohon maaf Rasul, saya nggak suka dengan Usamah bin Zaid. Kenapa?
Mohon maaf ya, ini faktanya. Mohon maaf bahwa Usamah bin Zaid itu hitam. Ya, kulitnya apa? Hitam. Ya, orang Arab kan putih-putih ya. Kemudian Usamah ini apa? Hitam. Seperti Bilal ya. Kurang lebih lah ya, kurang lebih. Hitam, makanya Fatimah binti Qais menolak. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW kembali menegaskan, usulannya kembali dipertegas, angkihi Usamah, pilihan dari saya, wahai Fatimah, kamu menikahlah dengan Usamah bin Zaid, jangan dengan dua sahabat tadi. Ya, maka ketika wanita ini mengetahui, mendapatkan penegasan dari Rasul ya, kemudian Fatimah binti Qais menerima, ya, menerima karena inilah sahabat, ya, sesuatu yang padahal tidak suka, tapi kalau Rasul sudah ngomong pasti akan dilakukan meskipun awalnya tidak suka. Maka kemudian fanakahtuhu, saya menikah dengan Usamah bin Zaid. Setelah itu apa? Kata Fatimah binti Qais, faja'alallahu fihi khairan waghtabattu. Setelah Fatimah binti Qais menikah dengan Usamah bin Zaid, kata Fatimah, saya merasa sangat bahagia. Ya, yang dan kebahagiaan itu belum atau tidak pernah saya dapatkan ketika menikah dengan suami pertama. Ini diantara hikmahnya. Ya, jadi para sahabat itu mesti nurut apa yang disampaikan oleh Rasul. Ya, meskipun awalnya tidak setuju, tapi kalau kemudian Rasul sampai mengulang perkataannya, itu berarti para sahabat langsung melakukan. Dan setelah mendapatkan kebahagiaan, ternyata apa? Ternyata wanita ini juga mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di dalam pernikahannya dengan Usamah bin Zaid. Jadi bahagia, ya, terus kemudian kebahagiaannya apa? Kebaikan juga sangat banyak dia dapatkan. Ya, kebaikannya umum ya, bersifat duniawi maupun ukhrawi lah ya. Nah, ini ya adalah apa ya istilahnya? Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat beliau dimintai, ya, dimintai masukan, dimintai nasihat, ya, tentang orang, maka beliau sampaikan apa adanya. Ya, contoh lain misalkan, ya, misalkan adalah jualan pakaian, misal, ya. Jual pakaian atau jual apapun lah, yang gampang kan jualan pakaian. Kita sebagai penjual, ya, kita sebagai penjual, ada orang datang calon pembeli, tanya-tanya kepada kita, Mas atau Pak, pakaian yang paling baik sih yang mana? Ya, maka kita sebagai penjual harusnya apa? Harus menunjukkan pakaian yang memang apa? Yang memang yang terbaik. Ya, dan jelaskan apa adanya. Kalau misalkan pembelinya, kalau yang itu gimana? Jelaskan. Ya, jelaskan apa adanya. Lho ning ora sido tuku piye? Ya, ning ora sido tuku piye? Ya, rezeki Allah yang ngatur. Mau diupayakan sebagaimanapun, kalau memang dia tidak akan beli, itu bukan rezeki kita, ya dia tidak akan beli. Toh seandainya beli misalkan,
karena itu bukan jatah rezeki kita, pasti kita tidak akan mendapatkannya. Bisa jadi apa? Hilang. Bisa jadi pas pulang apa? Kebanan. Bisa jadi pas pulang apa? Mobilnya mogok sehingga harus masuk bengkel, keluar biaya. Nah, ya, bisa jadi itu. Karena itu memang barangkali kalau bukan rezeki kita, bagaimanapun caranya kita tidak akan bisa menikmati. Tapi sebaliknya, kalau itu memang sudah jadi rezeki kita, meskipun pembeli itu nggak jadi beli, kemudian pulang misalkan, ya pasti Allah akan ganti. Kalau memang itu jatah rezeki kita, pasti. Dan ini kan kita banyak sekali lah kisah-kisah tentang seperti ini. Nah, maka ketika ada orang bertanya kepada kita tentang barang yang kita jual, kita jelaskan apa adanya. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lam anna rusdahu fi ghairihi." Barang siapa yang memberikan masukan kepada saudaranya untuk mengambil suatu hal, padahal dia tahu ada yang lebih baik dibandingkan itu. Kasus dalam tadi berarti apa? Ada orang tanya pakaian yang bagus, kemudian kita pilihkan pakaian yang apa? Yang sudah lama nggak laku-laku. Wah, kebenaran nih, ada orang yang nanya. Kemudian apa? Pakaian stok lama kita keluarkan yang jarang laku. Kemudian dijelaskan ini bagus, ini ya. Ini yang terbaru, bahkan sampai mengatakan begitu, ya. Padahal kita tahu ada yang lebih bagus daripada itu. Rasul mengatakan apa? Faqad khanahu, sungguh dia telah mengkhianati saudaranya. Masya Allah, dia berbuat khianat kepada saudaranya. Ya, makanya kalau memang barang dagangan kita itu sudah ada aibnya, maka jelaskan aibnya, jelaskan kekurangannya, jangan ditutup-tutupi. Rasul mengatakan wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika kedua belah pihak itu jujur, pihak penjual jujur menyampaikan barangnya, kemudian pihak pembelinya juga jujur, tidak berdusta. Oh neng kene kok regane larang men, aku tuku neng kono luwih murah, barangnya podo. Nah, penjual dan pembeli sama-sama jujur, wabayana, dan menjelaskan burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam transaksi itu. Bagi pembeli, barang yang dibeli akan lebih awet, akan lebih banyak manfaatnya. Bagi yang jualan, maka harta yang dia dapatkan akan memberikan keberkahan dan itu bisa mencukupi kebutuhannya dan dia mendapatkan kebaikan yang banyak baik di dunia maupun di akhirat. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan poin yang ketiga ini, ya, hak sesama muslim yang ketiga, yaitu memberikan nasihat. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.